Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kita kembali bersua untuk menikmati waktu teduh bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor melalui media Renungan Harian Toraya untuk Selasa 5 September 2023. Firman Tuhan sebagai bagian dari renungan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran 11, ayatnya yang pertama sampai 10. Mari bersama kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus, agar kita dilayakkan beroleh hikmat dan pengertian untuk menerima pengajaran Tuhan. Allah kami yang pengasih, puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu Bapa, sebagai ungkapan syukur kami atas kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Bertambah lagi panjangnya jalan hidup yang akan kami lewati di hari ini, yang akan mempertemukan kami dengan banyak hal, banyak berkat, beragam kesempatan, dan bermacam peristiwa. Mungkin tidak semuanya indah, juga mungkin tidak sedikit yang menjadi pergumulan. Kami pun tidak tahu mana yang akan Tuhan perkenankan terjadi kepada kami. Tetapi mampukan kami melewatinya, Bapa. Kuatkan kami menjalaninya. Firman dan renungan yang akan kami nikmati saat ini, kami yakini akan menjadi tongkat penolong saat kami menjalani pendakian hidup hari ini. Berfirmanlah Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Di dalam nama termulia Yesus Kristus, kami serukan. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 11 ayat pertama sampai ayat ke-10. Tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, Keluarlah, engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan kita pagi hari ini berjudulkan Bukan Karena Raja Berbaik Hati. Tangia belanna penaa melonna datu. 9 tulah ternyata belum cukup untuk membuat Firaun dan orang Mesir takluk dan membiarkan orang Israel pergi.
sebagaimana titah Tuhan. Ketika tulah ke-10 yang amat mengerikan itu disampaikan, Fir'aun juga belum menyerah. Rupanya Tuhan membiarkan Fir'aun terus menolak sampai mengalami kondisi keras hati atau keras kepala. Kondisi tak bisa lagi bertobat atau berubah pikiran. Penolakan Fir'aun dibiarkan Tuhan sebab ia mau menyatakan bahwa pembebasan dari perbudakan adalah karya Allah semata, bukan kemurahan hati orang Mesir, bukan karena kebijakan pemerintah, dan bukan karena Fir'aun mengizinkan. Sedemikian rupa Allah bertindak sampai Fir'aun merasa kalah, bahwa Allah sembahan mereka tak dapat menahan kuasa Allah, lalu mengusir orang Israel. Sejak awal, Allah telah menyatakan bahwa karya pembebasan itu semata-mata karena anugerah-Nya. Tidak masuk akal bahwa kelompok yang tumbuh subur, berkembang biak sebagai budak di Mesir itu akan mengalami perubahan yang tak terkirakan. Bagaimana mungkin seorang Musa yang aman dan nyaman hidupnya di istana bisa dan berani menentang sang raja yang telah membesarkan dan membuatnya sukses menjadi orang penting di kerajaan? Allah sendiri menghendakinya dan tak ada yang bisa menghalanginya. Bila kita mengalami keadaan menjadi lebih baik, hidup semakin dihidupi dalam kemerdekaan dan kemajuan pada berbagai bidang, ingatlah bahwa itu semua karena Allah sedang bekerja menyatakan kehendak-Nya. Itu semua bukan karena kebaikan hati penguasa dan atau karena kemurahan hati sesama. Karena itu, kebaikan hati sesama selalu dilihat dalam cakrawala kemurahan Allah. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi Allah, kita menaikkan syafaat kita. Karena kasih dan penyertaan-Mu semata ya Bapa, kami boleh menikmati persekutuan yang indah pagi ini bersama para saudara kami dalam hangatnya firman-Mu. Kami siap menjalani hari ini bersama Bapa yang tidak akan pernah melepaskan kami dari genggaman kasih-Nya. Bersama kami mengingat dan mendoakan para pemimpin bangsa kami Bapa. Sertai dan pimpin mereka dalam menjalankan tugas membangun dan menjaga bangsa yang besar ini. Kiranya Tuhan berkenan bekerja melalui mereka untuk menjaga keberlangsungan hidup bangsa ini di dalam damai dan sejahtera. Bersama kami mengingat dan mendoakan anak-anak-Mu yang bekerja di dalam pelayanan menggembalakan jemaat. Para pendeta dan para pelayan Tuhan, dalam setiap jenis dan beban pelayanan yang mereka emban. Tuhan yang menopang mereka, menjaga mereka tetap bertahan setia menjalani panggilan-Mu. Pimpin kehidupan jemaat-Mu Bapa, yang besar maupun yang kecil, yang mapan maupun yang masih berjuang dalam segala keterbatasan. Peliharakan semangat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Ajarkan semua unsur pembangun jemaat untuk boleh mengutamakan pertumbuhan iman dan menjaga persekutuan dalam kesamaan tujuan. Bersama kami juga mengingat dan mendoakan orang tua dan anak-anak kami, sanak saudara kami, rekan dan sahabat kami yang mungkin berada dalam kondisi sakit ataupun dalam masa pemulihan. Tuhanlah tabib yang sempurna. Pemulihan yang daripada-Mu adalah pemulihan yang paripurna. Berikan yang terbaik bagi mereka Tuhan, sehingga ucap syukur pun tidak pernah terhenti mengalir dari mulut setiap anak-anak-Mu. Juga bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Kami juga bermohon agar penghiburan dan kekuatan dari Tuhan boleh hadir menopang mereka. Bersama juga kami mengingat dan memohonkan ampunan atas salah dan dosa kami Bapa. Kiranya firman yang diperdengarkan di telinga kami hari demi hari terus memelihara kami di dalam keteguhan menjaga diri kami agar berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan mendengarkan doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama termulia Yesus Kristus. Amin.
Demikian kebersamaan kita pagi ini di dalam menikmati renungan harian Toraya untuk Selasa 5 September 2023. Ingatlah, melalui hal-hal baik yang kita alami, Allah bekerja menyatakan kehendak-Nya, dan semua itu semata karena kemurahan Tuhan. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.